Bapak Wakil Bupati Pesisir Selatan selaku pembina upacara beserta seluruh rombongan tiba di tempat upacara. Wakil Bupati Pesisir Selatan selaku pembina upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Hormat. Laporan pemimpin upacara. Lapor. Upacara bendera peringatan Hari Guru Nasional dan Kopri Senin 29 November 2021. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan dipersilakan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Kerjakan. Dibacakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia
ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pembacaan sejarah singkat. Persatuan Guru Republik Indonesia. Sejarah singkat PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. PGRI lahir pada tanggal 25 November 1945, 100 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Semangat kebangsaan Indonesia telah lama tumbuh di kalangan guru-guru bangsa Indonesia. Organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka 2. Di samping PGHB, berkembang pula organisasi guru bercorak keagamaan, kebangsaan, dan yang lainnya. Pada tahun 1932, dengan penuh kesadaran, 32 organisasi guru yang berbeda-beda latar belakang, paham, dan golongan bersepakat bersatu mengubah nama Persatuan Guru Hindia Belanda menjadi Persatuan Guru Indonesia. Pengubahan nama ini mengejutkan pemerintah Belanda karena penggunaan kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. Perjuangan PGI bukan lagi sekedar nasib guru, melainkan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Pada zaman pendudukan Jepang, segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, dan Persatuan Guru Indonesia tidak dapat lagi melakukan aktivitas.
Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku sepakat dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah pada tanggal 25 November 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI didirikan. Sejak lahirnya, PGRI bersifat unitaristik, independen, dan non-partisan. Keanggotaannya tanpa memandang ijazah, status, tempat bekerja, jenis kelamin, latar belakang agama. Kelahiran PGRI sebagai wadah pemersatu guru yang sedang mengalami revolusi kemerdekaan merupakan manifestasi rasa tanggung jawab dan kesadaran kaum guru Indonesia dalam memenuhi kewajiban akan pengabdiannya, serta partisipasinya kepada perjuangan menegakkan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para guru mengadakan kongres bersatu mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan, yaitu mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan, dan membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya. Dalam rona dan dinamika politik yang sangat dinamis, PGRI tetap setia dalam pengabdiannya sebagai organisasi profesi yang bersifat unitaristik, independen, dan non-partisan. Untuk itulah, sebagai penghormatan kepada guru, pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 menetapkan hari lahir PGRI pada tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional dan selalu diperingati setiap tahunnya. Tahun 1998, arus semangat reformasi melanda negeri. Perubahan situasi politik masa itu turut mempengaruhi arah perjuangan organisasi. Di masa awal reformasi, PGRI menghadapi tantangan dalam lingkup global, nasional, dan organisasional. Tantangan global khususnya di abad ke-21 yang ditandai dengan berbagai perubahan yang berlangsung cepat, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala dampaknya. Lingkungan yang berubah secara global memerlukan pola kerja dalam bentuk kerja tim, memerlukan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat meritokratik yang lebih menghargai prestasi daripada status dan asal-usul, dan menghormati orang yang mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan produktif. PGRI sebagai mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah berjuang secara konsisten dalam meningkatkan harkat, martabat, dan muruah guru. Banyak perjuangan yang dihasilkan PGRI, antara lain lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 2008 yang berimplikasi adanya tunjangan profesi yang hingga kini dinikmati para pendidik di seluruh tanah air.
PGRI juga berkomitmen dalam memperjuangkan nasib para guru honorer kategori non-kategori, khususnya yang berusia di atas 35 tahun, agar diberikan kesempatan menjadi ASN melalui jalur ASN P3K, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 maupun jalur CPNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. PGRI juga memberikan masukan-masukan yang konstruktif terhadap peta jalan pendidikan nasional, Omnibus Law Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, pemberian afirmasi yang berkeadilan dalam perekrutan guru ASN P3K, penyelenggaraan PPG, dan kebijakan tata kelola guru lainnya. Memasuki tahun 2000-an hingga saat ini, arah perjuangan PGRI secara struktural dan fungsional mulai bergerak ke arah organisasi profesi yang modern dengan mentransformasi PGRI menjadi kekuatan moral intelektual, namun tidak meninggalkan elan perjuangan sebagai organisasi perjuangan dan ketenaga kerjaan. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak awal 2020 hingga kini berdampak pada dunia pendidikan Indonesia. Saat pandemi merebak, Persatuan Guru Republik Indonesia berkontribusi nyata pada masyarakat dengan mendirikan posko COVID Center di berbagai daerah. Selain itu, PGRI memberikan masukan agar pemerintah memberikan bantuan kuota bagi guru, pendidik, dan anak didik demi kelancaran pembelajaran jarak jauh dan mengadakan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi guru dalam penguasaan teknologi digital dan diperlukan dalam PJJ. Ribuan pelatihan, webinar, lokakarya, BIMTEK diselenggarakan PGRI dari Sabang sampai Merauke sepanjang tahun sebagai upaya membantu pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru dan mewujudkan guru Indonesia yang bermartabat, profesional, dan sejahtera. Di usia yang ke-76, semoga Persatuan Guru Republik Indonesia semakin jaya, terus mengabdi negeri dan memberi arti untuk Indonesia. Jakarta, 25 November 2021. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Menyanyikan lagu Mas PGRI.
Amanat pembina upacara. Istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati dan saya banggakan, tahun lalu adalah tahun yang penuh ujian. Kita semua tersandung dengan adanya pandemi. Guru dari Sabang sampai Merauke terpukul secara ekonomi, terpukul secara kesehatan, dan terpukul secara batin. Guru mau tidak mau mendatangi rumah-rumah pelajar untuk memastikan mereka tidak ketinggalan pelajaran. Guru mau tidak mau mempelajari teknologi yang belum pernah mereka kenal. Guru mau tidak mau menyederhanakan kurikulum untuk memastikan murid mereka tidak belajar di bawah tekanan. Guru di seluruh Indonesia menangis melihat murid mereka semakin hari semakin bosan, kesepian, dan kehilangan disiplin. Tidak hanya tekanan secara psikologis karena pembelajaran jarak jauh, banyak guru mengalami tekanan ekonomi untuk memperjuangkan keluarga mereka agar bisa makan. Sangat wajar jika dalam situasi ini banyak guru yang terdemotivasi, tapi ternyata ada fenomena yang tidak terkira. Saat saya menginap di rumah guru honorer di Lombok Tengah, saat saya menginap di rumah guru pergerakan di Yogyakarta, saat saya menginap bersama santri di pesantren di Jawa Timur, saya sama sekali tidak mendengar kata putus asa. Saat sarapan dengan mereka, saya mendengarkan terobosan-terobosan yang mereka inginkan di sekolah mereka. Wajah mereka terlihat semangat membahas platform teknologi yang cocok dan tidak cocok untuk mereka. Dengan penuh percaya diri, mereka memuji dan mengkritik kebijakan dengan hati nurani mereka. Disitulah saya baru menyadari bahwa pandemi ini tidak memadamkan semangat para guru, tapi justru menyalakan obor perubahan. Guru-guru se-Indonesia menginginkan perubahan, dan kami mendengar. Guru se-Indonesia menginginkan kesempatan yang adil untuk mencapai kesejahteraan yang manusiawi. Guru se-Indonesia menginginkan akses terhadap teknologi dan pelatihan yang relevan dan praktis. Guru se-Indonesia menginginkan kurikulum yang sederhana dan bisa mengakomodasi kemampuan dan bakat setiap murid yang berbeda-beda. Guru se-Indonesia menginginkan pemimpin-pemimpin sekolah mereka untuk berpihak kepada murid, bukan pada birokrasi. Guru se-Indonesia ingin kemerdekaan untuk berinovasi tanpa dijajah oleh keseragaman. Sejak pertama kali kami mencetuskan, sekarang Merdeka Belajar sudah berubah dari sebuah kebijakan menjadi suatu gerakan. Contoh penyederhanaan kurikulum sebagai salah satu kebijakan Merdeka Belajar berhasil melahirkan ribuan inovasi pembelajaran. Gerakan ini semakin kuat karena ujian yang kita hadapi bersama. Gerakan ini tidak bisa dibendung atau diputarbalikkan, karena gerakan ini hidup dalam setiap insan guru yang punya keberanian untuk melangkah ke depan menuju satu tujuan utama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itulah saya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan Merdeka Belajar demi kehidupan dan masa depan guru se-Indonesia yang lebih baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua guru se-Nusantara atas pengorbanan dan ketangguhannya. Merdeka Belajar ini sekarang milik Anda. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 25 November 2021. Nadiem Anwar Makarim. Siap. Menyanyikan lagu Himne Guru dan lagu syukur.
Pembacaan doa. Sebelum kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama tundukkan kepala kita kepada Allah seraya menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidayah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Astaghfirullahalazim. 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 Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sungguh kami seluruh bangsa Indonesia berbahagia. Engkau perkenakan para guru berperan serta membangun manusia seutuhnya demi tercapainya cita-cita terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bimbinglah kami dan para pemimpin kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Selamatkan negara dan bangsa kami dari fitnah yang malapetaka. Berilah kami dan para pemimpin kami kekuatan lahir dan batin yang nyata. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tinggi, sudah menjadi kehendak-Mu, ya Ilahi Rabbi, bahwa tidak ada seorang pun yang pintar, mahir dan pandai kecuali pernah dididik oleh seorang guru.
namun kami yakin dan percaya bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna sebagai pendidik dan pengajar, yang senantiasa digugu dan ditiru tanpa rahmat dan pertolongan-Mu. Oleh karena itu, berilah rahmat dan pertolongan agar kami selalu konsisten dalam menjalani pekerjaan kami yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, upacara peringatan Hari Guru yang kami laksanakan ini sebagai ungkapan rasa syukur untuk memperoleh ridha-Mu semata. Kami mohonkan petunjuk dan bimbingan-Mu agar kami dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab kami masing-masing secara profesional. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mulia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat, bubarkan. Balik ke tempat. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara, hormat. Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, pasukan dapat dibubarkan. Upacara telah dilaksanakan. Masing-masing komandan kompi sesuaikan dengan rencana. Kerjakan! Hadirin undangan yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian upacara peringatan Hari Guru Nasional dan KOP Pegawai Republik Indonesia pada tanggal 29 November 2021. Berkenan dengan hormat Bapak Wakil Bupati Pesisir Selatan, Bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat melaksanakan foto bersama. Dan nantinya juga berkenan kepada Bapak Wakil Bupati beserta seluruh rombongan untuk berfoto bersama dengan Bapak dan Ibu Guru Paduan Suara kami. Kami persilakan.
Baik, mohon izin Bapak dan Ibu Guru Paduan Suara untuk dapat berdiri berfoto bersama nantinya dengan Bapak Wakil Bupati Pesisir Selatan, Bapak ada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Kami persilakan. Mohon izin juga Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.